Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman semua yang menyimak video ini, kita lanjutkan belajar kitab Matan Jurumiyah di bahagian yang ketiga, yaitu bab mengenal tanda-tanda i'rab. I'rab sudah kita pelajari, kalam kita sudah pelajari. Sekarang kita akan belajar tentang tanda-tanda mengenal tanda-tanda i'rab. Jadi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kitab Matan Jurumiyah karangan Syekh Ibni Ajurrum Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sunhaji. Babu ma'rifati. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Bab mengenal tanda-tanda i'rab. Babu kita artikan bab, sama seperti bab-bab sebelumnya. Setiap ketemu babu dalam kalimat bahasa Arab, kita artikan bab. Jadi kita bisa paham mudah. Ma'rifati mengenal, atau bisa juga kita artikan mengetahui atau pengenalan. Alamati tanda-tanda al-i'rabi i'rab, yang mana bab ma'rifati alamatil i'rabi ini akan membahas tentang pengenalan atau kita mengenal tanda-tanda i'rab. Setelah kita mengetahui i'rab itu ada 4 rafa, nasab, khafat dan jazam, sekarang kita mau bahas satu persatu. Mengenal tanda-tanda i'rab rafa di mana saja, i'rab nasab di mana saja, di kalimat apa saja, i'rab khafat di kalimat apa saja, dan i'rab jazam di kalimat apa saja. Kita lihat, beliau Syekh Ajurrum mengatakan, yang pertama kita bahas di bahagian i'rab rafa. Lirraf'i bagi rafa arba'u alamatin 4 tanda. Ad-dhammatu dhammah, wal wawu dan waw, wal alifu dan alif, wan nunu dan nun. Li kita artikan bagi. Ar-raf'i rafa arba'u 4 alamatin tanda. Ad-dhammatu dhammah, wa dan al wawu waw, wa dan al alifu alif, wa dan an nunu nun. Jadi kata beliau di sini, bagi i'rab rafa, i'rab yang pertama yaitu ada 4 tanda. I'rab rafa dibagi menjadi 4 tanda. Yang pertama ada tanda dhammah. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa i'rab rafa itu ditandai dengan harokat dhammah. Jadi kalau kita sebut rafa dalam istilah nahwu, berarti kita sudah bisa membayangkan bahwa itu adalah harokat dhammah. Kemudian i'rab rafa yang kedua adalah al-wawu. Waw ini bisa juga menjadi i'rab rafa dalam satu kalimat dalam bahasa Arab. Kemudian ada alif. Alif adalah i'rab rafa yang ketiga. Ketika kita menyebutkan dalam kalimat bahasa Arab satu kalimat, kemudian kita i'rab rafa, bisa juga kita i'rab rafa dengan menggunakan alif. Begitu juga dengan yang terakhir, nun. Ada kalimat-kalimat dalam bahasa Arab yang bisa kita i'rabkan dengan menggunakan nun, yaitu i'rab rafa menggunakan nun. Jadi bisa kita paham bahwa i'rab rafa terbagi 4. Yang pertama dhammah, namanya i'rab rafa dhammah. Kemudian waw, namanya i'rab rafa waw. Kemudian alif, namanya i'rab rafa alif. Dan i'rab rafa nun. Keempatnya ini ada nanti pada kalimat. Untuk menandai kalimat ini di-i'rab menggunakan apa saja, salah satu dari yang 4 ini. Maka kita bahas satu persatu. Yang pertama kita mau bahas dulu i'rab rafa dhammah. Beliau Syekh Ajurrum mengatakan,
Fa amma dhammatu, maka adapun dhamma, fatakunu alamatan lirrafi, maka adanya menjadi tanda bagi i'rab rafa fi arba'ati mawadi'a, pada 4 tempat. Fil ismil mufradi, pada isim mufrad, wa jam'i taksiri, dan jamak taksir, wa jam'il muannasis salimi, dan jamak muannas yang salim, wal fi'lil mudhari'i, dan fi'il yang mudhari', alladzi, yang lam yattasil, tidak bersambung, bi akhirihi, dengan akhirnya, syai'un, sesuatu. Nah, sebelum kita bahas, kita artikan perkata terlebih dahulu. Fa di sini kita artikan maka. Amma adapun, ad-dhammatu dhammah, fa maka, takunu adanya, atau ada juga yang mengartikan ada, takunu ada atau adanya. Alamatan menjadi tanda, li bagi, ar-raf'i rafa atau i'rab rafa, fi pada, arba'ati 4, mawadi'a tempat, fi pada, al-ismi isim, al-mufradi yang mufrad atau yang tunggal, dan al-ismil mufradi ini satu paket sebenarnya. Al-ismil mufradi isim yang mufrad atau isim yang tunggal. Wa, dan jam'i jama' at-taksiri taksir, jam'i taksiri jamak taksir, wa, dan jam'i jama' al-muannasi muannas, as-salim yang salim, jam'il muannasis salimi jamak muannas yang salim, wa, dan al-fi'li fi'il, al-mudhari'i yang mudhari', atau ada juga yang mengartikan yang mudhari'. Jadi sama. Al-fi'lil mudhari'i, fi'il yang mudhari' atau fi'il yang mudhari'. Alladzi kita artikan yang, lam tidak atau belum, yattasil bersambung, bi dengan akhir, hi-nya bi akhirihi dengan akhirnya, syai'un sesuatu. Jadi maksudnya apa? Syekh Ajur mengatakan i'rab dibagi 4. Kemudian i'rab yang pertama yaitu ditandai dengan harokat dhammah. Dhammah ini fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'a, menjadi tanda bagi tanda i'rab rafa pada 4 tempat. Yang pertama pada isim mufrad. Nah, dari sini bisa kita fahami bahwa nanti kalimat-kalimat dalam bahasa Arab atau dalam istilah nahwu, ilmu nahwu, ada namanya kalimat isim mufrad. Dan kalimat isim mufrad ini dirofa, bisa kita rofakan karena dia termasuk isim, kemudian tanda rofaknya nanti menggunakan dhammah. Apa itu isim mufrad? Kita tidak bahas terlebih jauh. Yang hanya perlu kita pahami di sini yaitu ada kalimat dalam bahasa Arab namanya isim mufrad. Kemudian yang kedua, wa jam'i taksiri jamak taksir. Ada kalimat bahasa Arab nanti, dalam kalimat bahasa Arab nanti atau dalam istilah nahwu namanya kalimat jamak taksir. Dan kalimat jamak taksir ini bisa kita i'rab rafa. Dan ketika kita i'rab rafa, kita harus menggunakan dhammah. Nah, berarti sama dengan isim mufrad, tidak menggunakan waw, alif, dan nun. Karena untuk waw beda juga nanti kalimatnya, alif begitu juga, dan nun juga begitu. Kalau isim mufrad dan jamak taksir di sini di-i'rab rafa dengan menggunakan dhammah. Yang ketiga, ada jamak muannas yang salim. Bisa kita pahami bahwa dalam kalimat bahasa Arab atau istilah ilmu nahwu nanti ada namanya kalimat jamak muannas yang salim. Jamak muannas yang salim ini bisa kita i'rab rafa. Dan ketika kita mengi'rab rafa jamak muannas yang salim, kita juga menggunakan i'rab rafa yang pertama yaitu dhammah. Dan yang keempat, yang terakhir, ada fi'il mudhari yang belum bersambung dengan akhirnya sesuatu. Nah, fi'il mudhari yang belum bersambung dengan akhirnya sesuatu atau fi'il mudhari polos. Fi'il mudhari yang seperti ini, karena fi'il mudhari itu banyak macamnya. Yang pertama di sini yang sudah kita ketahui yaitu ada namanya kalimat bahasa Arab nanti namanya fi'il mudhari yang belum bersambung dengan akhirnya sesuatu atau fi'il mudhari polos. Fi'il mudhari yang seperti itu bisa kita i'rab rafa juga. Ketika kita mengi'rab rafa fi'il mudhari yang seperti itu, kita harus menggunakan ad-dhammatu dhammah. Bukan waw, bukan alif, dan bukan nun.
Kemudian wa ammal waw, dan adapun waw, kita akan membahas i'rab rafa yang kedua yaitu waw. Wa ammal waw, dan adapun waw, fatakunu alamatan li raf'i, maka adanya menjadi tanda bagi i'rab rafa fi maudi'aini, pada dua tempat. Fi jam'il mudzakkaris salimi, pada jamak muzakkar yang salim. Wa fil asma'il khamsati, dan pada isim-isim yang 5. Wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa zumalin. Abuka dan akhuka dan hamuka dan fuka dan zumalin. Nah, titik. Kita artikan per kata. Wa kita artikan dan. Amma adapun. Al waw waw. Fa maka takunu adanya atau ada. Alamatan menjadi tanda. Li bagi. Raf'i rafa. Fi pada. Raf'i i'rab rafa. Fi pada. Maudi'aini, dua tempat. Fi pada jam'i jama' al mudzakkari yang muzakkar, as-salimi yang salim. Jam'ul mudzakkari salimi, jamak muzakkar yang salim. Wa dan fi pada al asma'i isim-isim al khamsati yang 5, al asma'il khamsati isim-isim yang 5 atau asmaul khamsah. Wa dan hiya dia atau wahia sekaligus yaitu atau adalah. Abu bapak, ka kamu, abuka bapak kamu atau bapakmu. Wa dan aku saudara, saudara laki-laki. Ka kamu, akhuka saudaramu atau saudara kamu. Wa dan hamu. Oh, sebenarnya ini tidak kita artikan. Abuka, abuka, wa dan akhuka wa dan hamuka wa dan fuka wa dan zumalin. Kenapa tidak kita artikan? Karena ini sebagai contoh saja. Kemudian kita jelaskan dulu i'rab rafa dibagi 4. Yang pertama i'rab rafa dhammah, kemudian i'rab rafa waw. Huruf waw dalam kalimat bahasa Arab bisa menjadi i'rab rafa pada kalimat dan menjadi i'rab rafa pada dua tempat. Yang pertama jamak muzakkar yang salim. Ada kalimat dalam bahasa Arab namanya jamak muzakkar yang salim. Jamak muzakkar yang salim ini bisa kita i'rab rafa dan i'rab rafa'nya menggunakan waw bukan dhammah, karena i'rab rafa ada 4. I'rab rafa menggunakan waw ada pada kalimat jamak muzakkar yang salim. Dan pada asmaul khamsah yang kedua, tempat yang kedua waw menjadi tanda i'rab rafa yaitu asmaul khamsah. Ada kalimat nanti dalam bahasa Arab namanya asmaul khamsah atau isim-isim yang 5. Yang mana isim-isim yang 5 ini bisa kita i'rab rafa, kemudian ketika kita i'rab rafa menggunakan waw sama seperti jamak muzakkar yang salim. Dan kalimat asmaul khamsah beliau langsung sebutkan di sini. Bisa kita lihat kalimat abu, akhu, hamu, fu dan zu. Nah, ini 5 kalimat namanya asmaul khamsah. Dimanapun ketemunya kalimat ini dalam kalimat bahasa Arab, kita i'rab rafa menggunakan waw. Nah, untuk pemahaman dasarnya seperti itu. Kemudian i'rab rafa yang ketiga yaitu alif. Beliau Syekh Ajurum mengatakan wa ammal alifu, dan adapun alif, fatakunu alamatan li raf'i, maka adanya menjadi tanda bagi i'rab rafa fi tasniyatil asma'i khassatan, pada tasniyah isim yang khusus, pada isim tasniyah yang khusus. Waw kita artikan dan, amma adapun al alifu alif, fa maka takunu adanya atau ada alamatan tanda atau menjadi tanda li bagi ar-raf'i rafa fi pada tasniyah setelah mufrad ada tasniyah, setelah tasniyah ada jamak. Tasniyah di sini al asma'i isim-isim. Tasniyatil asma'i sebenarnya satu paket. Kemudian kita bisa artikan isim-isim yang tasniyah supaya nyambung. Karena kalau tidak seperti itu tasniyah isim kita tidak paham. Tasniyah isim, karena yang dalam istilah nahwu namanya isim tasniyah.
Jadi tasniyatil asma'i kita artikan isim tasniyah, isim-isim tasniyah, khossatan yang khusus atau yang tertentu. Jadi apa maksudnya? I'rab rofa yang ketiga adalah alif. Alif ini menjadi tanda i'rab rofa pada satu kalimat. Bisa kita pahami cuman ada pada satu kalimat, yaitu isim tasniyah yang khusus. Adapun isim penjelasan lebih dalam tentang isim tasniyah yang khusus ini kita tidak bahas, karena yang perlu kita pahami di sini bahwa alif ini menjadi tanda bagi i'rab rofa pada satu kalimat, yaitu pada isim tasniyah yang khusus. Ada kalimat isim tasniyah ada kalimat dalam bahasa Arab namanya isim tasniyah yang khusus. Kemudian isim tasniyah yang khusus ini bisa kita i'rab rofa. Ketika kita i'rab rofa harus menggunakan huruf alif, bukan dhammah, bukan pula waw, bukan nun, tetapi menggunakan alif. Kemudian yang terakhir ada kalimat, bukan kalimat, i'rab rofa nun. Kita baca terlebih dahulu. Wa amman nunu, dan adapun nun, fatakunu alamatan li raf'i, maka adanya menjadi tanda bagi i'rab rafa fil fi'lil mudhari'i, pada fi'il yang mudhari', idza tasala bihi, apabila bersambung dengannya dhamiru tasniyatin, dhamir tasniyah, au dhamiru jam'in, atau dhamir jama', au dhamirul muannasatil mukhatabati, atau dhamir muannas yang mukhatabah. Waw kita artikan dan, amma adapun, an-nunu nun, fa maka takunu adanya atau ada, alamatan menjadi tanda, li bagi ar-raf'i rafa, fi pada al-fi'li fi'il, al-mudhari'i yang mudhari', atau yang mudhari', al-fi'lil mudhari'i fi'il yang mudhari', atau fi'il yang mudhari', idza apabila, kalau juga bisa, apabila atau kalau, ittasala bersambung, bi dengan hi-nya, bihi dengannya, domiru domir tasniyatin tasniyah, domiru tasniyatin domir tasniyah, au atau domiru domir jam'in jama', domiru jam'in domir jama', au atau domiru domir al muannasati muannas, al mukhatabati yang mukhatabah, domir muannasatil mukhatabati, domir muannas yang mukhatabah. Jadi kita jelaskan. I'rab rafa yang keempat yaitu nun. Nun ini menjadi tanda bagi i'rab rafa pada satu kalimat juga, yang mana satu kalimat ini nanti terbagi tiga, yaitu pada fi'il mudhari'. Fi'il yang mudhari' apabila bersambung dengannya dhamir tasniyah, satu, dhamir jama', dua, dhamir muannasatil mukhatabati. Ada kalimat dalam bahasa Arab namanya fi'il mudhari'. Tadi sudah kita paham tentang, sudah kita ketahui bahwa ada juga fi'il mudhari' yang belum bersambung di akhirnya sesuatu, atau fi'il mudhari' yang polos, satu. Kemudian di sini ada fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir tasniyah. Kemudian dua. Kemudian ada juga fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir jama', tiga. Ada nanti dalam kalimat bahasa Arab namanya fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir muannasatin mukhatabah, 4. Jadi di sini ketika ada kalimat fi'il mudhari' dalam kalimat bahasa Arab, kemudian kita ingin i'rab rafa, bisa juga. Tetapi kalau fi'il mudhari'nya yang bersambung dengan dhamir tasniyah, atau fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir jama', atau yang terakhir fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir muannasatil mukhatabah, maka fi'il mudhari' yang seperti itu kita i'rab rafa menggunakan nun. Kalau fi'il mudhari' yang polos tadi di atas yang belum bersambung dengan akhirnya sesuatu, kita i'rab rafa menggunakan dhammah. Nah, itu beda, harus kita ingat. Jadi kesimpulannya, untuk keseluruhan, i'rab dibagi 4, rafa, nasab, khafad, jazam. I'rab rafa dibagi 4 lagi,
ada i'rab rafa dhamma, i'rab rafa alif, i'rab rafa waw dulu. I'rab rafa dhamma, i'rab rafa waw, i'rab rafa alif dan i'rab rafa nun. Dan masing-masing i'rab 4 tanda i'rab rafa itu ada pada kalimat-kalimat tertentu dalam bahasa Arab. Ada kala di kalimat isim dan kalimat fi'il yang sudah kita jelaskan. Mungkin sampai di sini yang bisa kita pelajari untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Semangat terus belajar. Kita akhiri dengan ucapan wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.